Halo cuy, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam mencari rezekinya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Japanese Mother, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini terdapat sekali pelajaran yang patut kita contoh. Karena setelah menonton film ini, kita akan lebih menghargai dan juga peduli pada pasangan kita. Itu juga kalau yang sudah punya pasangan. Tapi kalau yang belum punya, setidaknya kita akan lebih menghargai sosok seorang wanita di mata kita cuy. Ya udahlah, mending kita langsung saja ke ceritanya. Cekicrot, salah anjir. Let's go. Film ini diawali dengan seorang ayah dan anaknya yang sedang berdebat. Ayahnya bernama Min Seol dan anaknya bernama Ki-ho. Ki-ho sangat marah pada ayahnya karena tega menikungnya dari belakang. Dan film pun dimulai. Di sini diperlihatkan Ki-ho yang baru pulang dari Jepang bersama pacarnya bernama Yuki. Di dalam rumah mereka sudah disambut oleh seekor anjing milik Ki-ho. Karena sudah menempuh jarak yang sangat jauh, mereka berdua langsung saja pergi ke kamar untuk melakukan ritual penanaman bibit. Malam harinya ayah Ki-ho baru pulang kerja. Ketika masuk rumah, dia kaget karena ada seorang wanita montok yang sedang tidur di kursi. Saat dibangunkan, Seong langsung bertanya, "Kamu siapa dan kenapa bisa ada di rumah ini?" Yuki lalu bilang kalau dirinya adalah pacar Ki-ho. Setelah itu, Seong dan Yuki lalu makan bersama. Di sini, Yuki terlihat sangat menikmati masakan yang dibuat oleh calon mertuanya ini. Dan sekaligus senang karena ternyata ayah Ki-ho sangat baik sekali dan juga perhatian padanya. Singkatnya, Ki-ho yang baru pulang melihat ayahnya yang sedang tidur di kursi. Saat akan masuk ke kamar secara diam-diam, ayahnya lalu terbangun. Di sini saya sangat marah karena Ki-ho pergi keluar dan meninggalkan Yuki sendirian di rumah. Ki-ho lalu bilang kalau dirinya sudah bertemu dengan teman-temannya. Karena kesal dengan ayahnya, Ki-ho langsung masuk ke kamarnya. Pagi harinya saat bangun, si Ki-ho sudah tidak ada. Dan kampretnya, ternyata si Ki-ho sedang asik bersama dengan seorang wanita bernama Yurin. Ternyata Yurin ini dulunya mantan si Ki-ho. Tapi karena sama-sama masih sayang, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pacaran lagi. Dan mereka langsung saja pergi ke hotel untuk melakukan ritual penggeprekan. Di tempat lain terlihat Yuki yang sedang galau ditemani anjing milik Ki-ho. Karena semenjak ada di sini, si Ki-ho menjadi beda dan jarang ada di rumah. Padahal si Yuki sedang ingin dimanja. Sayang sekali cuy punya pacar cantik model gini, tapi malah diabaikan begitu saja. Kampret. Tidak lama Seong datang untuk mengajak Yuki jalan-jalan. Si Yuki ini sangat dekat sekali dengan mertuanya ini dan tidak merasa karagok. Begitu juga dengan Seong yang sudah menganggap Yuki sebagai anaknya sendiri. Saat Yuki akan mengantarkan makanan untuk Seong, dia langsung kaget karena melihat Seong yang hanya memakai handuk saja. Dan hal itu membuat si Yuki terus membayangkannya. Karena di saat ingin dimanja oleh si Ki-ho, dirinya malah diabaikan. Karena tidak tahan, akhirnya Yuki melakukan ritual secara mandiri. Paginya Yuki terlihat masih galau karena tidak ada kabar dari si Ki-ho. Seong yang tidak tega melihat Yuki mencoba untuk menelepon Ki-ho. Tapi si Ki-ho yang sedang pacaran malah mengabaikan telepon dari ayahnya. Dan lebih memilih pergi bersama pacarnya. Tapi pada saat si Ki-ho pulang ke rumah, dia sudah ditunggu oleh ayahnya. Dan seperti biasa, si ayah langsung marah pada si Ki-ho. Karena tidak peduli dengan perasaan Yuki yang setiap hari memikirkannya.
Karena kesal, Kiho melampiaskannya dengan melakukan penggeprekan pada si Yuki. Malamnya terlihat Yuki yang sedang menelepon orang tuanya. Di sini Yuki bilang kalau dirinya bahagia tinggal di sini dan merasa nyaman. Tapi tanpa disengaja, Seong mendengarkan percakapan Yuki. Di sini Seong sangat sedih melihat Yuki berbohong kalau dirinya bahagia tinggal di sini. Padahal Seong tahu kalau Yuki tidak bahagia tinggal di sini dan merasa menderita. Asli cuy, kalau kalian lihat scene ini, pokoknya sedih. Tapi saya bingung jelasinnya saking terbawa suasana cuy Nyawayah nawelah. Besok paginya terlihat si Kiho yang sedang dijewer oleh Yurin. Dia curiga karena setiap ingin pergi ke rumah si Kiho selalu dilarang. Dan saat masuk ke dalam rumah, Yurin langsung terdiam karena melihat seorang wanita montok ada di hadapannya. Yurin langsung marah karena ternyata selama ini si Kiho sudah punya pacar. Tapi kampretnya pada saat sedang marah pun ujung-ujungnya mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Di sisi lain saat Yuki sedang duduk, dia mendengar suara pemersatu bangsa. Dan saat dilihat, dia langsung olohok melihat si Kiho yang sedang adu gabrut dengan si Yurin. Dan hal itu membuat si Yuki semakin frustasi. Dan memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Seong yang melihat Yuki akan pergi merasa kasihan. Karena anaknya telah membuat wanita montok model gini sakit hati. Saat Yuki pergi, Seong lalu mengejarnya dan memohon pada Yuki agar tidak pergi dari rumah ini. Seong akan berusaha membuat si Kiho berubah agar Yuki bisa bahagia bersamanya. Si Yuki yang sangat frustasi tiba-tiba pingsan dan Seong langsung membawanya ke dalam. Asli cuy, si Seong ini orangnya emang baik dan juga perhatian pada si Yuki tanpa ada maksud yang lain. Atau nggak tegaan lah kalau lihat wanita sedih. Bahkan dia menemani si Yuki sampai malam hari. Tapi ujung-ujungnya, pas si Yuki bangun, mereka langsung saja melakukan ritual penggenjotan. Di sisi lain terlihat Kiho yang sudah pulang. Saat masuk ke kamar, dia melihat Yuki tidak ada. Tapi pada saat masuk ke kamar ayahnya, alangkah kagetnya dia melihat ayahnya sedang bermain kuda lumping bersama si Yuki. Di sini Kiho sangat marah pada ayahnya karena tega telah menusuk anaknya sendiri dari belakang. Tapi ayahnya bilang kalau ini semua adalah salahmu. Di saat Yuki sedang butuh perhatian dan kasih sayang, si Kiho malah pergi dengan wanita lain. Bahkan saat Yuki sedang sakit, dia mencoba tetap kuat dan sabar. Di sini Yuki bilang kalau dirinya sudah sangat sakit hati sekali melihat Kiho tidak peduli lagi padanya. Dan akhirnya Yuki pun memutuskan lebih memilih Seong daripada si Kiho. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membancetkan. Tuh cuy, banyak pelajaran dari film ini yang kita bisa ambil kan? Karena emang bener cuy, jika kalian tidak peduli pada pasangan kalian, itu berarti sudah siap kalau suatu saat nanti pacar kalian pindah ke lain hati. Karena ada pria lain yang lebih perhatian dan juga peduli pada pacarmu. Ya udahlah, jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.